Tiongkok telah memindahkan miliaran ton pasir dalam semalam, tetapi kenyataannya jauh lebih mengejutkan dan rumit. Selama beberapa dekade, negara ini berjuang menghadapi gurun yang luas, yang pernah memicu badai pasir selama 80 hari di Beijing. Setiap tahun, Tiongkok berusaha menjinakkan lanskap yang curah hujan tahunan rata-ratanya kurang dari 1/10 curah hujan California. Kisah di balik transformasi ini mengungkap benturan epik antara sains, kekuatan pemerintah, dan upaya manusia yang luar biasa. Ini juga menghadirkan pertanyaan yang jarang diajukan. Apa yang sebenarnya diperlukan untuk mengusir lautan kematian ini, dan dengan biaya berapa? Ketika Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada tahun 1949, pemerintah baru menghadapi tantangan yang sangat sulit. Gurun pasir terus meluas, menenggelamkan lahan pertanian, desa-desa, dan bahkan jalan raya. Padang rumput rapuh di Tiongkok Utara telah dieksploitasi untuk bahan bakar dan konstruksi, menjadikannya rentan terhadap angin dan kekeringan. Pada akhir tahun 1970-an, lebih dari separuh wilayah utara Tiongkok menunjukkan tanda-tanda penggurunan, dengan badai debu yang mengancam kota-kota dan peningkatan resiko kehilangan lahan setiap tahunnya. Ini bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan satu kampanye atau ledakan semangat sesaat. Perubahan yang diperlukan memerlukan komitmen lintas generasi. Pada tahun 1978, Tiongkok meluncurkan program Sabuk Pelindung Tiga Utara, sebuah inisiatif ambisius untuk menciptakan penghalang hidup yang membentang lebih dari 4.500 km di wilayah utara, timur laut, dan barat laut. Tujuannya adalah menghentikan perluasan bukit pasir, melindungi lahan pertanian, dan menstabilkan iklim dengan menanam hutan, semak, dan padang rumput dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lingkup proyek ini sangat mencengangkan, melibatkan lebih dari 500 kabupaten, seperlimanya dari seluruh negara. Pemerintah menetapkan target penyelesaian sabuk pelindung ini pada tahun 2050, menjadikannya proyek rekayasa ekologi terpanjang di dunia. Tahun-tahun awal ditandai dengan mobilisasi massa. Tim Kehutanan Nasional, kelompok lokal, hingga anak sekolah dilibatkan dalam upaya menanam pohon dan membangun penahan angin. Catatan resmi menunjukkan bahwa antara tahun 1978 dan awal 2000-an, puluhan juta hektar lahan telah ditanami. Kebijakan yang ditetapkan mengharuskan pemerintah daerah untuk melaporkan kemajuan setiap tahun, dan kuota kinerja ini membentuk ritme kehidupan di pedesaan. Program ini telah terintegrasi dalam perencanaan nasional, dan setiap rencana 5 tahunan semakin memperkuat prioritas tersebut. Hasilnya mulai terlihat, luas hutan nasional yang sebelumnya stagnan di angka 10% kini meningkat. Pada tahun 2022, angka resmi mengklaim cakupan hutan lebih dari 25% secara nasional. Meskipun realitas di lapangan, terutama di pinggiran gurun yang paling keras, jauh lebih kompleks. Mekanisme kelembagaan yang dibangun untuk mendukung sabuk pelindung, termasuk kementerian, lembaga penelitian, dan biro kehutanan lokal, telah menjadi kekuatan permanen dalam membentuk hubungan Tiongkok dengan tanahnya. Gagasan bahwa suatu bangsa dapat menahan erosi gurun melalui upaya terorganisir yang berkelanjutan bukanlah lagi sebuah impian, melainkan masalah kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan yang berkelanjutan. Di tengah gurun Taklamakan yang membentang sepanjang 337.000 km dengan hamparan pasir yang luasnya 2 kali lipat Inggris, terdapat gundukan-gundukan pasir yang beberapa di antaranya menjulang lebih dari 200 meter. Area ini terus bergerak tanpa henti setiap kali angin bertiup. Jantung gurun terletak di antara pegunungan Tian Shan dan Kunlun, tempat di mana sungai-sungai menghilang sebelum mencapai pasir, menciptakan cakrawala yang kabur dalam panas yang menyengat. Curah hujan tahunan di sini jarang melebihi 100 mm, sekitar 1/10 curah hujan di lembah-lembah terkering California. Di musim panas, suhu tanah bisa melonjak di atas 40 derajat Celcius, sementara di musim dingin dapat turun hingga minus 20 derajat Celcius. Selama berabad-abad, para penalam menyebutnya sebagai Laut Kematian, tempat di mana kafilah unta menghilang, tertelan badai yang bisa berlangsung berhari-hari. Iklim di Taklamakan bukan hanya keras tetapi juga tidak dapat diprediksi. Angin bertiup kencang tanpa peringatan, cukup kuat untuk mengelupas cat dari kendaraan dan menimbun jalanan dengan pasir setinggi beberapa meter. Pada tahun 1980-an, debu dari gurun menyelimuti Beijing selama 80 hari setiap tahunnya,
mengubah langit menjadi warna kuning kecoklatan, dan memaksa penduduk kota menutup jendela mereka dengan selotip dan plastik. Pasir merayap ke dalam desa, menyumbat sumur dan merusak tanaman. Seluruh komunitas terpaksa berpindah ketika ladang dan jalan lenyap di bawah gundukan pasir yang terus meluas. Luasnya dan ketidakpastian wilayah gurun ini membuat solusi konvensional tidak mungkin. Mesin-mesin terjebak atau rusak di pasir yang lunak. Menanam pohon manual terasa kuno di tempat di mana akar hampir tidak dapat mencapai kelembaban dan bibit sering layu sebelum musim panas mereka. Bahkan tugas-tugas terbesar seperti berjalan, membawa perlengkapan dan menandai batas menjadi melelahkan di bawah terik matahari yang bisa memanaskan permukaan hingga hampir 50 derajat Celcius. Setiap upaya untuk menahan pasir memerlukan lebih dari sekedar rekayasa. Ia juga memerlukan daya tahan. Tak lama kan bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan dalam satu musim atau bahkan satu dekade. Ini adalah ujian kesabaran, adaptasi dan kegigihan manusia yang luar biasa. Tantangannya jelas, bagaimana menstabilkan lautan yang dinamis, di mana setiap solusi harus mampu menghadapi kondisi ekstrim gurun dan hembusan angin yang tak henti-hentinya. Sebuah grid berukuran 1 meter membentang di atas pasir. Setiap petak ditandai dengan tumpukan jerami gandum atau padi. Pola ini sangat presisi, sehingga dapat dilihat dari udara. Namun di lapangan, pekerjaan tersebut seringkali tampak tidak teratur. Di bawah langit yang tak memberikan perlindungan, tim bergerak dengan penuh koordinasi. Setiap pekerja membungkuk, tangannya lecet karena mengikat dan menekan jerami ke tanah yang terbakar. Suhu bisa mencapai 49 derajat Celcius, cukup panas untuk membakar kulit meskipun mengenakan kemeja. Pasir menyelinap ke dalam sepatu boot, mata, dan celah-celah pakaian. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada cara untuk menghindari terik matahari. Untuk setiap hektar, 5 hingga 6 ton jerami harus diangkut. Terkadang dari pertanian yang berjarak ratusan kilometer. Dimuat ke truk dan kemudian dibawa dengan tangan atau gerobak dorong melewati bukit pasir yang selalu berubah. Seorang penanam jerami veteran, wajahnya dipenuhi bekas paparan matahari dan angin dari tahun-tahun sebelumnya, mengenang momen-momen saat ia berjalan berjam-jam sebelum fajar untuk mencapai titik awal pekerjaan hari itu. Ia berbicara tentang keheningan yang hanya dipecah oleh bunyi gedebuk tumpukan jerami dan desisan angin. Setiap sel dalam grid berukuran tepat 1 meter kali 1 meter, dengan jerami yang menjulang setinggi 15 hingga 20 cm di atas pasir. Kisi-kisi ini bukan sekedar dekorasi. Mereka mengubah permukaan menjadi lebih kasar, sehingga mengurangi kecepatan angin di dalam sel hingga 90%. Pasir yang dulunya bebas melintasi bukit, kini terperangkap dalam jerami, membentuk endapan yang tipis sebagai pijakan rapuh terhadap pergerakan gurun yang terus-menerus. Pekerjaan ini tiada henti. Beberapa tim dapat menanam lebih dari 1.000 petak per hari, tetapi hasilnya hanya cukup untuk menutupi biaya hidup. Serangan panas dan kelelahan menjadi hal biasa. Namun para pekerja tetap melanjutkan tugas mereka, didorong oleh rasa tujuan yang muncul dari melihat pasir melambat dan angin kehilangan keganasannya. Di akhir setiap musim, grid membentang lebih jauh dari sebelumnya, menciptakan kombinasi antara ketahanan manusia dan rekayasa sederhana. Permainan papan catur ini tidak memerlukan teknologi canggih atau keajaiban, hanya jerami, keringat, dan kemauan untuk bertahan melawan gurun. Penghalang pertama dibangun dengan tangan, satu sel demi satu sel, meletakkan dasar bagi segala sesuatu yang akan datang. Begitu pola papan catur terbentuk, transformasi sesungguhnya dimulai, tersembunyi di bawah permukaan. Di tengah setiap lembaran jerami, para pekerja mengebor lubang sempit menggunakan bor tangan, atau dalam operasi yang lebih besar, bor mekanis. Di dalam kantong-kantong pasir yang tersedia, ilmuwan menanam bibit-bibit yang dibudidayakan di pembibitan jauh, yaitu spesies saxool, desert poplar, dan red willow. Spesies ini dipilih karena kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan hidup di wilayah yang curah hujannya hanya dapat diukur dalam tetes. Sementara panas musim pasarnya dapat menghanguskan tanaman yang tidak terlindungi dalam waktu singkat. Perjalanan setiap bibit dimulai beberapa bulan sebelum penanaman, dalam kondisi rumah kaca yang terkontrol, di mana suhu, kadar air, dan jenis tanah dikelola dengan cermat untuk memberikan setiap tanaman peluang terbaik bertahan hidup. Hanya bibit yang paling kuat yang dipilih, karena di gurun, akar mereka harus dengan cepat menembus tanah yang gersang atau mereka akan mati.
Kisi-kisi jerami yang digunakan bukan sekedar penahan angin, melainkan berfungsi sebagai pelindung selama 3 hingga 6 tahun ke depan. Selama periode ini, setiap ikatan jerami terurai secara alami, rusak akibat sinar matahari, angin, dan mikroba gurun yang mampu bertahan di kondisi ekstrim. Proses pembusukan ini melepaskan bahan organik yang menjadi pupuk bagi tanaman muda. Kerak yang terbentuk di setiap sel tanah mampu menahan kelembaban cukup lama, memberi kesempatan bagi akar untuk mendorong ke bawah dalam pencarian jejak air tanah yang mungkin terletak beberapa meter di bawah permukaan. Para ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini menggambarkan fase ini sebagai tahap peralihan, di mana pelindung mekanis berupa jerami digantikan oleh jaringan akar yang hidup. Ketika akar ini tumbuh dan menembus pasir, mereka menguncinya dengan lebih aman dibandingkan penghalang buatan apapun. Transisi dari jerami ke akar ini sangat krusial. Jika bibit gagal tumbuh sebelum jerami menghilang, pasir akan kembali bergerak, mengakibatkan semua upaya sebelumnya menjadi sia-sia. Namun ketika tanaman berhasil tumbuh, perubahan yang terjadi sangat mencolok. Seiring waktu, garis-garis kaku dari kerikil mulai memudar, tergantikan oleh tambalan warna hijau. Permukaan tanah melunak, angin kehilangan cengkramannya, dan gurun mulai pulih dengan kehidupan. Proses pemulihan ini lambat dan terukur dalam musim, bukan dalam hari. Namun untuk setiap hektar yang berhasil melewati rintangan ini, tanah tersebut menjadi lebih dari sekedar pasir, sebagai tanah yang diperkuat oleh akar, siap untuk fase pemulihan selanjutnya. Meskipun demikian, hutan dan semak belukar baru ini tidak bisa bertahan sendiri. Dengan curah hujan yang sangat minim, bahkan tanaman yang paling tangguh sekalipun memerlukan bantuan untuk bertahan di tahun-tahun pertama. Tantangan berikutnya adalah menyalurkan air dengan cara yang dapat diandalkan, efisien, dan tanpa menghabiskan cadangan air yang langka di gurun tersebut. Sebidang jalan aspal sempit membelah taklamakan, membentang sejauh 436 km dari ujung ke ujung. Jalan Raya Gurun Trim yang selesai dibangun pada tahun 1995 dengan biaya 1,75 miliar yuan merupakan sebuah taruhan teknik di salah satu lanskap yang paling keras di dunia. Pasir dapat menutupi jalan yang baru saja dibangun hanya dalam semalam, sehingga para insinyur merancang fondasi menggunakan kerikil, tikar jerami, dan geotextile yang merupakan lapisan material untuk mencegah bukit pasir menelan jalan. Namun terobosan yang sesungguhnya terjadi ketika tenaga surya dan ekologi gurun terintegrasi. Di sepanjang jalan raya ini, terdapat 86 stasiun pompa bertenaga surya yang mengambil air dari kedalaman lebih dari 100 meter di bawah permukaan. Setiap stasiun ditenagai oleh panel fotovoltaik yang menyerap sekitar 2.700 jam sinar matahari per tahun, yang menggerakkan pompa untuk memasuk jaringan irigasi tetes yang mendukung tanaman karung, desert poplar, dan red willow. Deretan pepohonan pelindung yang ditanam sejajar dengan jalan ini membentuk penghalang hidup yang efektif untuk menahan pasir. Seorang insinyur jalan raya yang telah bekerja di koridor ini selama lebih dari 2 dekade menggambarkan tahun-tahun pertama sebagai perlombaan melawan unsur-unsur alam. Para pekerja harus membersihkan pasir ini dengan tangan hanya untuk kembali melihat pasir itu menghadang dengan hembusan angin berikutnya. Peralihan menuju irigasi bertenaga surya telah mengubah segalanya. Kini, jalur hijau yang membentang di sepanjang jalan raya tersebut sebagian besar dipelihara dengan energi terbarukan, menjadikannya jalan tol gurun bebas karbon pertama di dunia. Pohon-pohon dan semak-semak yang dulunya kerdil dan coklat kini tumbuh subur, berjajar rapi di sepanjang jalan. Lebih dari 200.000 tanaman kini disirami oleh sinar matahari. Seiring waktu, dampak positif dari perubahan ini telah menyebar jauh melampaui jalan raya. Stabilisasi pasir telah membuka pintu bagi pembangunan stasiun penelitian, ladang tenaga surya, dan lokasi ekowisata di area yang sebelumnya dianggap tak terjangkau. Jalan-jalan baru dan jalur listrik kini bercabang dari jalan utama, menghubungkan komunitas dan industri terpencil di seluruh Xinjiang. Statistik resmi menggambarkan kisah transformasi yang mengesankan. Sejak tahun 1949, lebih dari 30 juta hektar lahan tandus di seluruh Tiongkok telah diubah menjadi hijau kembali. Luas hutan nasional telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari sekitar 10% menjadi lebih dari 25%. Di wilayah yang dulunya diselimuti debu, jumlah rata-rata hari badai pasir per tahun telah menurun sejak 82% sejak tahun 1980-an. Udara kini menjadi lebih bersih, dan lahan yang sebelumnya dianggap tidak dapat digunakan telah mampu menopang pertumbuhan baru.
Bagi para insinyur dan pekerja yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan raya ini, angka-angka ini mewakili jauh lebih dari sekedar kemajuan. Mereka adalah simbol keberhasilan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.